Malam Ramadan ini, apakah kita sudah lebih bertakwa daripada sebelum Ramadan? Siapa yang bisa mengetahui? Ya kita sendiri. Ya, kita sendiri yang tahu, dan Allah tentunya yang Maha tahu segala-galanya. Bagaimana kita mengukur atau melihat perubahan tingkat ketakwaan kita, para jamaah sekalian? Di antara caranya, ya, kita melihat selama Ramadan ini, dari hari pertama, kedua, dan seterusnya sampai malam ini, apakah kita sudah lebih taat kepada Allah daripada sebelumnya? Taat berarti menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu bertakwa. Nah, alhamdulillah di Masjid At-Thayyibah ini jamaahnya tetap penuh. Ya, mudah-mudahan nanti setelah Syawal atau Syawal dan seterusnya juga seperti ini kalau sholat Isya. Amin. Ya, walaupun memang menyamai Ramadan itu sulit, karena memang benar-benar istimewa. Nah, misalnya kita lihat dalam sehari itu, apa saja kewajiban yang harus kita laksanakan? Ya, mulai bangun tidur, apakah kita sudah berdoa setelah tidur atau sejak sebelum tidur? Apakah sudah berdoa mau tidur? Apakah berdoa setelah bangun tidur? Apakah berdoa ketika mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi? Ya, sebelum makan, sesudah makan. Ya. Lalu apakah kita segera memenuhi panggilan Allah melalui azan? Ya, baik di malam maupun siang hari Ramadan ini. Ya. Kalau mulai hari pertama sampai saat ini, semangat itu makin kuat. Ya. Dari hari pertama, kedua, dan semakin kuat. Saya ingin sholat tepat waktu. Saya ingin membaca Al-Quran lebih banyak lagi. Saya ingin bersedekah, berinfak, dan seterusnya. Itu benar-benar terasa dalam hati. Ya, keinginan itu, semangat itu bukan hanya karena apa ya, mumpung Ramadan. Bukan hanya itu. Itu juga perlu. Tapi yang lebih penting itu bagaimana hati kita ini, apakah benar-benar semakin semangat untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dari Allah SWT. Karena kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di dalam hati ini. Ya. Nah, kita bisa lihat. Ya. Oh, ini kan karena Ramadan mesti semangat. Iya, tapi beda para jamaah. Beda. Kita bisa merasakan ada perubahan apa dalam hati kita ini. Kalau taat kepada Allah itu rasanya makin ringan, ya, makin semangat. Nah, insya Allah itu tanda-tanda baik. Ada manfaat atau hikmah puasa Ramadan ini yang sudah merasuk dalam hati kita. Nah, nanti setelah Syawal diuji coba, kita lihat. Ya, maka ketika masih di bulan Ramadan yang memang dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Artinya kita lebih ringan, godaannya lebih kecil. Nah, mumpung itu kita kuatkan, ya, agar dampak positifnya nanti masih bisa berlangsung jangka panjang sampai ketemu Ramadan lagi, insya Allah. Nah, yang kedua, kita juga bisa melihat perubahan takwa kita itu, ya, seperti yang pernah dipraktekkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau ditanyai tentang takwa. Ya. Lalu ditanya, bagaimana wahai Umar, kalau engkau berjalan di situ banyak duri. Ya, di jalan itu banyak duri, ya, enggak pakai sepatu tentunya, ya, apalagi boot, ya. Di jalan itu banyak duri. Nah, bagaimana kalau kamu berjalan dan di jalan itu banyak duri? Kata beliau, ya, saya akan lebih hati-hati. Saya akan lebih hati-hati biar enggak kena duri, enggak nginjak duri. Nah, bertakwa juga begitu para jemaah. Ya, semakin bagus takwa kita semakin hati-hati dalam menjalani hidup ini.
Ya, misalnya dari sisi berbicara, kita akan lebih hati-hati. Apakah yang mau saya ucapkan ini diridhoi oleh Allah atau tidak? Ya. Ucapan saya nanti diridhoi oleh Allah atau tidak? Nah, itu dipertimbangkan. Ya. Karena takwanya yang dalam hati itu membuat hati-hati. Kalau mendengar sesuatu, ya, ini ada manfaatnya atau tidak yang mau saya dengarkan, atau yang sedang saya dengarkan ini. Maka kalau enggak manfaat ya dia tinggalkan. Obrolan-obrolan ini manfaat apa tidak? Ya, diridhoi oleh Allah atau tidak? Ya, itu nyambung dengan hadis Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang itu dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya, baik kemanfaat di dunia maupun di akhirat. Jadi orang bertakwa itu lebih hati-hati. Makan, ketika akan makan juga diperhatikan ini halal atau tidak. Ya, ya ini thayyib atau tidak, bergizi atau tidak. Tidak asal pokoknya pengen makan dimakan. Dia hati-hati. Maka para jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang bertakwa itu hidupnya enak. Karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kesungguhannya dalam taat kepada Allah, Allah balas ya dengan diberi petunjuk, diberi bimbingan, dimudahkan urusannya. Masalah-masalahnya diberi jalan keluar. Qala ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti akan diberi jalan keluar oleh Allah atas kesulitan-kesulitannya, dan pasti akan diberi rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka sebelumnya. Maka para jamaah, ya, mari kita berlomba-lomba untuk menjadi yang paling bertakwa, ya. Di antara kita, inna akramakum indallahi atqakum, karena yang paling mulia itu yang paling bertakwa di sisi Allah. Ya. Agar semakin hari, ya, semakin berkurang jatah umur kita, jatah usia kita, kita makin mendekati lebih baik terus karena dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, semakin banyak usia kita, ya, semakin banyak umur kita, masalah hidup itu akan semakin banyak. Ya, mungkin yang anaknya masih kecil-kecil, masih TK, SD, ya merasa ribet. Ya. Tapi ketika nanti sudah anaknya dewasa, bahkan berumah tangga, ya, lebih banyak lagi urusan orang tua itu. Sementara kekuatan kita semakin berkurang. Nah, oleh karena itu kita harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertakwa agar apa? Kesulitan-kesulitan, ya, yang kita hadapi itu diberi jalan keluar oleh Allah. Karena itu janji Allah. Ya, janji Allah tidak pernah diingkari. Ya. Demikian para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.